Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dea di pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk Ananda soleh dan soleha, siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini mengenai sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia datang dari Yunan, Cina Selatan. Mereka pindah 2000 tahun yang lalu. Terdesak bangsa Cina. Nenek moyang kita adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu dibagi menjadi dua. Bangsa Melayu tua, Proto Melayu, dan bangsa Melayu muda, Deutro Melayu. Yuk kita simak animasinya. Nah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Proto Melayu, Melayu tua. Bangsa Proto Melayu memasuki wilayah Indonesia sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu adalah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan dekat lembah sungai Yangtze, Cina Selatan. Faktor yang menyebabkan bangsa Proto Melayu meninggalkan daerah asalnya: 1. Adanya desakan suku-suku luar yang datang dari Asia Tengah. 2. Adanya perang antar suku. 3. Adanya bencana alam berupa banjir. Ciri-ciri bangsa Proto Melayu. Yang pertama, kulit sawo matang. Yang kedua, rambut lurus. Yang ketiga, badan tinggi ramping. Yang keempat, bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan bangsa Proto Melayu. Yang pertama, kebudayaan batu muda, Neolitikum. Yang kedua, hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu namun dikerjakan dengan sangat baik. Yang ketiga, kapak lonjong. Yang keempat, kapak persegi. Keturunan bangsa Proto Melayu. Suku Toraja, Sulawesi Selatan. Suku Sasak, Lombok. Suku Dayak, Kalimantan. Suku Batak, Sumatera Utara. Suku Nias, pantai barat Sumatera. Suku Kubu, Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya adalah bangsa Deutro Melayu atau Melayu Muda. Memasuki wilayah Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Mereka memasuki melalui jalur barat, yaitu Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan menyebar ke wilayah Indonesia yang lain. Ciri-ciri fisik sama dengan Proto Melayu. Kebudayaan bangsa Deutro Melayu. Yang pertama, kapak corong. Kedua, nekara. Yang ketiga, bejana perunggu. Yang keempat, kebudayaan logam lainnya. Keturunan bangsa Deutro Melayu atau Melayu Muda. Suku Aceh. Suku Minangkabau. Suku Jawa. Suku Bali. Suku Bugis. Suku Makassar.
Jalur persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Berikut petanya. Ada Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu atau Melayu tua melalui jalur selatan, melalui Thailand, Selat Malaka, masuk ke Indonesia. Lalu jalur timur melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, masuk ke Indonesia. Deutero Melayu atau Melayu muda melalui Semenanjung Melayu, Sumatera, dan menyebar ke wilayah Indonesia yang lain. Terima kasih sudah menyimak video animasi tersebut. Yuk kita sambung ke materi selanjutnya, yakni mengenai keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Ada keragaman bahasa, keragaman agama, bisa dicek di halaman 19, 20, dan 21. Ada keragaman mata pencarian, keragaman suku bangsa, keragaman budaya, dan adat istiadat. Yuk kita simak animasinya mengenai beberapa keragaman budaya masyarakat Indonesia, terutama pada keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai masyarakat majemuk, ras, agama, suku, tari, lagu, rumah, pakaian, pekerjaan, gender, adat, sosial, serta budaya yang berbeda-beda. Ras di Indonesia, suku di Indonesia, perbedaan kondisi geografis Indonesia, pengaruh kebudayaan luar merupakan faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Ras di Indonesia ada ras Papua Melanezoid, ras Negroid, ras Wedoid, ras Melayu Mongoloid. Kelompok ras Papua Melanezoid terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kedatangan atau suku-suku di Indonesia itu bisa terbentuk. Nah, ini adalah salah satu hasil suku yang terdapat di Indonesia. Salah satunya ras Papua Melanezoid. Kelompok ras Negroid, orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kelompok ras Wedoid, orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan, orang Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Kelompok ras Melayu Mongoloid, ras Proto Melayu yang Bunda jelaskan tadi, Melayu tua, suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Lalu ada keturunan Cina, ras Mongoloid, Arab, Pakistan, India, ras Kaukosid, dan sebagainya. Silakan diamati perbedaan ciri-ciri fisik mengenai kelompok ras-ras tersebut. Suku di Indonesia, di Sumatera itu ada suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Jawa suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, suku Jawa. Di Kalimantan ada suku Kutai, suku Banjar, suku Dayak. Dan di Papua ada suku Asmat, suku Dani. Beberapa perbedaan ciri-ciri tadi, ini salah satu gambarnya. Unsur pembeda suku.
unsur pembedaan antar suku, ada adat istiadat, sistem kekerabatan, ada bahasa. Berbedanya adat istiadat, itu ada upacara pembakaran mayat ngaben di Bali. Ada sistem kekerabatan, sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu. Nah, masyarakat majemuk keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas atau keunikan dari bangsa-bangsa lain. Itu adalah suatu kekayaan yang Indonesia miliki dan harus kita jaga. Masyarakat majemuk atau ada di sila ketiga. Cara menyikapi keberagaman sesuai sila ketiga, yakni yang pertama bersikap toleran terhadap pembedaan. 2. Saling membantu dalam melaksanakan kegiatan budaya, saling menghargai dan menghormati, menerima perbedaan sebagai pemersatu dan kekayaan bangsa, tidak mengikuti ideologi yang memecah persatuan bangsa. Silakan Ananda Soleh dan Soleha bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari mengenai perbedaan yang berada di lingkungan sekitar kita. Cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mencari tahu tentang budaya. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya dan penyebarannya. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas. Yang keempat, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Oke. Baiklah, setelah kita menyimak materi pada hari ini berikut tugas. Pada buku halaman 18 menjawab beberapa pertanyaan. Silakan Ananda Soleh dan Soleha menjawab pertanyaannya tersebut di buku tulis dari nomor 1 sampai nomor 4 dengan baik dan benar ya, dibaca juga bukunya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.